Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizik Syihab disebutkan mendapat teror. Ada yang diduga sedang mengincar nyawanya melalui penembak jitu atau sniper. Buktinya, di pendopo miliknya yang ada di Megamendung, Bogor, Jawa Barat ada bekas seperti tembakan yang diklaim dari sniper. Akan tapi, banyak kejanggalan di dugaan aksi teror itu. Apalagi, pria yang kini menjadi tersangka atas kasus penodaan Pancasila di Polda Jawa Barat itu sudah berada di Saudi Arabia dengan dalih mengungsi. Selain itu, berbagai dugaan pelanggaran hukum lainnya juga sedang menanti Habib Rizik. Benarkah Habib Rizik diteror? Atau mencari alasan untuk bisa kabur dari jeratan hukum yang mengincarnya? Berikut rangkuman Jawa Pos.com terkait 5 kejanggalan aksi teror terhadap Habib Rizik. 1. Bidikan sniper meleset. Peneror pria yang kerap mengenakan gamis warna putih itu diduga seorang sniper. Namun anehnya tembakan sniper tersebut disebut meleset. Padahal seorang penembak masuk kualifikasi sniper atau penembak jitu tentu memiliki jam terbang menembak tepat sasaran yang tinggi. Tidak semudah itu untuk meleset. Tapi nyatanya, Habib Rizik terlepas dari bidikan. Seolah-olah pelaku yang menembak adalah orang amatiran. Padahal tak sembarangan penembak bisa menjadi sniper. Habib Rizik tinggalkan tanah air gara-gara ditembak sniper. Kalau nggak salah, penembakan Selasa 25/4. Untungnya meleset, kena pendopo, ungkap Sambo, Jumat 28/4. 2. Tak melapor ke polisi meski mendapat aksi teror. Habib Rizik malah enggan melaporkannya ke polisi. Padahal secara tegas, polisi menyarankan membuat laporan. Tujuan, agar kepolisian bisa mengusut kasus itu. Polisi tidak bisa bergerak karena penyidik akan bekerja berdasarkan laporan yang dibuat masyarakat. Kalau tak ada laporan, maka insiden penembakan itu tak bisa diselidiki. Kami tidak bisa bergerak dong. Semua berdasarkan laporan. Kalau tidak ada laporan bagaimana? Pokoknya ya dilaporkan saja dulu, terang Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Yusri Yunus. 3. Dalih mengungsi padahal hendak diperiksa. Habib Rizik Syihab kini berada di Saudi Arabia. Disebutkan dia sengaja ke sana karena sudah merasa tak aman. Ketua Presidium 212 Ustaz Ansufri Ide Sambo mengatakan akibat teror tersebut, Habib Rizik pun memutuskan memboyong keluarganya ke luar negeri. Sementara diketahui Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Iryawan mengatakan, mereka bakal memanggil kembali Habib Rizik Syihab pada 2 atau tanggal 3 Mei. Kalau enggak tanggal 2 Mei atau tanggal 3 Mei ya. Yang pasti tidak tanggal 1 karena hari buruh, terang mantan Kapolda Jawa Barat itu. Habib Rizik akan diperiksa berkaitan dengan kasus chat seks yang menyeretnya dengan Firza Hussein. Yang tak lain adalah tersangka kasus makar pada aksi 212 tahun 2016 silam. 4. Tak ada bukti kuat penembakan-penembakan yang dikabarkan dilakukan di pendopo Habib Rizik hingga kini belum terbukti. Pasalnya pihak Habib Rizik tak juga melaporkan kejadian itu ke polisi. Tidak ada yang bisa membuktikan penembakan itu. Baik dari bagian mana pendopo yang ditembak, sampai proyektil peluru, dan bekas-bekas penembakan. Yang ada, hanya pengaduan teror ke Komnas HAM. Itu tidak wajar karena kalau ingin kasus itu diusut, sebaiknya kubu Habib Rizik melapor ke polisi. Ya kalau ada, bikin laporan saja. Kalau memang ada kejadiannya gampang dilaporkan, cetus Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Yusri Yunus. 5. Mengaku mengungsi. Padahal menjalankan umrah akibat aksi teror yang dialami Habib Rizik di pendoponya. Kini dia tengah berada di Tanah Suci untuk mengamankan diri. Hal ini disebutkan oleh Ketua Presidium 212 Ustaz Ansufri Ide Sambo saat melaporkan kejadian itu ke Komnas HAM. Namun, pernyataan itu dibantah Sugito Atmoprawiro selaku kuasa hukum Rizik. Dia menyebutkan kliennya sedang di Saudi Arabia untuk ibadah. Lagi ibadah umrah sama keluarga. Mungkin sudah merencanakan lama, tetapi nggak mau ramai. Lawyernya pun enggak dikasih tahu, kata dia saat dikonfirmasi, Jumat 28/4. Ketika disinggung apakah sengaja umroh untuk menghindari pemanggilan polisi, Sugito menampik hal itu. Menurutnya, Rizik telah lama merencanakan umroh sebelum lebaran itu.
Bukan karena itu, menghindari panggilan terangnya. Jawab pos.com. Jadi bagaimana menurut Anda?